Halo, jumpa lagi dengan channel Yusuf Gupi. Kali ini aku akan update ikan angler yang sudah aku tebar di kolam outdoor yang kemarin sudah aku posting. Nah, kemudian nanti aku juga akan kupas tentang kolam outdoor secara detail. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum, silahkan subscribe channel ini dan klik tanda lonceng biar nanti kalau ada post video baru bisa ada notifikasi. Dan jangan lupa follow juga Instagram kami yaitu Gupi Area, sehingga nanti bisa tahu update terbaru ikan-ikan yang ready di farm kami. Oke teman-teman, langsung kita mulai. Bahwa untuk membuat kolam outdoor kita harus perlu bahan-bahan terlebih dahulu. Misalkan terpal, plastik kolam ya. Dan salah satu alternatif yang lain yang menurut saya paling murah itu adalah box kulkas. Box kulkas ini aku beli cuman seharga 15.000 teman-teman. Jadi aku hunting di tempat-tempat pengepul rosok. Terus aku pesen nanti kalau ada tolong dikumpulin. Nah setelah terkumpul kira-kira 10 nanti dia ngebel dan saya akan ambil. Nah ini contohnya box kulkasnya seperti ini. Ini yang 2 pintu teman-teman. Nah ini kita lihat di dalamnya itu, ini yang belum saya apa-apakan ya. Ini masih utuh dari tempat rosokan. Ini ada bagian-bagian yang berlubang dan ada skrup-skrup yang harus dilepas. Nah nanti bila skrup-skrup sudah dilepas, selang-selang dilepas, nanti kan ada lubang-lubang kecil dan ada lubang-lubang besar juga. Nah ini perlu kita tutup. Kalau yang misalnya yang besar itu bisa kita carikan tutup toples, diukur sedemikian rupa lebih lebar dari lubangnya, terus dilem dan diperkuat dengan lem akuarium. Jadi saya pakainya lem akuarium teman-teman untuk menutup lubang ini. Nah terus saran juga buat teman-teman kalau misalnya mau nyari juga box kulkas, aku saranin untuk yang 1 pintu aja seperti itu teman-teman. Jadi 1 pintu itu lebih mudah penanganannya karena lubangnya itu cuman lubang kecil. Kalau yang 2 pintu seperti ini itu lebih besar lubangnya dan lagi tempatnya terbagi 2. Tapi nggak masalah karena ini nanti untuk yang lubang besar ini nanti saya pakai untuk breeding ikan. Terus yang kecil ini nanti saya pakai untuk breeding dapnia. Jadi nanti kalau ngasih makan tinggal ngambil dari sini aja, nyerok dari sini masukin ke sini, jadi kan enak ya. Jadi ini yang pertama adalah bahan ya. Oke, sekarang aku bahas tentang kelebihan kolam outdoor ya teman-teman. Jadi yang pertama, bahwa kolam outdoor itu senantiasa akan terkena sinar matahari dari pagi sampai sore, sehingga dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup itu nanti akan pertama pertumbuhan ikan akan bagus. Sama seperti kita teman-teman, manusia itu kan butuh sinar matahari juga untuk proses pertumbuhan kita, untuk pertumbuhan tulang. Demikian juga untuk makhluk hidup yang lain itu juga sama. Ikan pun butuh sinar matahari sebetulnya untuk proses pertumbuhannya, sehingga nanti bila ikan ditaruh di dalam kolam outdoor itu pertumbuhannya akan pesat dan kuat ya. Di samping itu proses pertumbuhan sel-sel baru itu akan lebih cepat ya karena dipicu oleh sinar matahari. Itu yang pertama. Kedua, bahwa ikan yang ada di kolam outdoor itu akan muncul warnanya lebih baik daripada ikan yang dipelihara di dalam kolam indoor, dikarenakan ada pigmen-pigmen di dalam tubuh ikan yang akan muncul lebih cepat bila terkena sinar matahari ya. Itu keunggulan dari kolam outdoor.
Nah, yang tidak kalah penting yang harus kita ketahui itu adalah persiapan teman-teman di dalam menempatkan ikan di dalam kolam outdoor. Yang pertama itu adalah sebelum kita pesan ikan ke breeder, itu terlebih dahulu kita isi dengan air, dan kemudian kalau saya itu sekalian saya beri tanaman air. Di sini itu ada 4 macam tanaman air teman-teman. Nah, sehingga nanti pada saat ikan datang itu tempatnya sudah siap. Jadi kemarin itu sebelum saya pesan ikan itu sudah beberapa hari saya kasih air, terus saya juga hunting tanaman air, terus saya tempatkan sekalian di sini, sehingga pada saat ikan datang itu kira-kira tepat 1 minggu kolam outdoornya ini sudah tersedia, sehingga pada saat ikan itu kita masukkan ke sini itu sudah benar-benar siap, sudah terbentuk ekosistem teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu beberapa macam tanaman yang ada di kolam outdoor tempat aku ini. Nah, yang pertama adalah hidrilla. Nah, hidrilla ini adalah tanaman air yang cara hidupnya adalah melayang. Jadi dia tidak di atas, tidak di bawah, tetapi dia melayang di tengah-tengah air. Dimana hidrilla ini bila siang hari seperti sekarang ini, dia akan melakukan proses fotosintesis, dan kemudian gelembung-gelembungnya itu akan berada di dalam air ini sehingga akan menyuplai oksigen terlarut. Nah, ini kalau murid saya SMP pasti ingat kalau lihat tanaman ini, karena saya familiar sekali dengan tanaman ini, dikarenakan tiap tahun pasti aku ajak murid kelas 8 itu untuk praktek uji ingin house untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan O2. Nah, ini gunanya adalah untuk ikan. Pertama tadi untuk suplai oksigen terlarut, yang kedua adalah untuk bersembunyinya budaya yang sudah dilahirkan. Nah, ini kita lihat di sini di kolam black bar itu sudah ada budaya yang sudah lahir, dan kemudian di kolam yellow jacket juga sudah ada. Jadi sudah ada 2 kolam yang berhasil menghasilkan buraya. Nah, ini mudah-mudahan akan tetap bertahan teman-teman, dikarenakan buraya, guppy, angler, dan apapun itu justru lebih kuat dan lebih adaptif daripada jenis hewan yang sudah dewasa. Jadi kalau dia sudah dilahirkan di sini, ya udah nanti dia akan kuat sekali berada di kondisi outdoor seperti ini. Pada saat datang kemarin memang ada beberapa indukan yang mati, tapi nggak masalah karena itu sudah termasuk seleksi alam. Jadi nanti yang kuatlah yang bisa berkembang biak, dan nanti terus akan berkembang biak menjadi banyak yang paling kuat. Kalau yang nggak kuat ya udah mati. Terus yang kedua itu adalah Amazon Frogbit. Nah, inilah yang namanya Amazon Frogbit. Kemarin ini aku beli di toko online dengan harga per akar gini ya teman-teman, itu sekitar 1.500. Tapi ini pertumbuhannya cepat sekali nih teman-teman. Sudah ada beberapa anakan yang sudah tumbuh ya, padahal kemarin cuma sedikit, tapi dalam waktu seminggu aja udah keluar banyak anakan. Nah, Amazon Frogbit ini fungsinya banyak sekali teman-teman. Yang pertama, dia bisa berfungsi sebagai kanopi. Jadi kalau siang hari seperti ini dia akan menutup ya permukaan air, sehingga air di dalam kolam tidak terlalu panas. Amazon Frogbit ini adalah tanaman air yang berfungsi untuk menyerap amonia dalam kolam. Ini baik untuk kolam cupang, guppy,
moli ya, dan beberapa jenis ikan air tawar yang lain, karena bisa menyetabilkan kualitas air sehingga ikan terlindungi dari segala penyakit dan racun yang timbul dikarenakan amonia yang berlebihan. Kemudian juga bisa untuk mengurangi panas dari intensitas cahaya di siang hari yang sangat tinggi. Ya, ini akan menyebabkan air kolam itu menjadi sejuk walaupun cuaca sangat panas. Dan kelebihan Amazon Frogbit dibandingkan dengan tanaman air lainnya seperti enceng gondok, kayu abu, itu Amazon Frogbit lebih indah dipandang keeksotisannya. Jadi sangat indah teman-teman. Jadi kalau di mata itu seger lihatnya. Ini aja baru sedikit. Nanti kalau sudah berkembang penuh gitu lebih bagus lagi. Jadi kelihatan sejuk di mata. Dan Amazon Frogbit ini dijual murah teman-teman, jadi per akar atau per tangkai. Terus ini yang ketiga adalah Salvinia minima. Ini juga berasal dari luar negeri teman-teman. Ini memiliki fungsi satu, sebagai filter alami pada kolam, sehingga parameter air lebih stabil dan ikan tahan terhadap stres maupun penyakit. Jadi kalau ada tanamannya ini, maka air itu menjadi lebih stabil dalam hal pH, TDS dan lain sebagainya. Kemudian bisa menjaga air tetap jernih. Jadi kalau ada tanaman ini, air itu akan jadi jernih seperti ini teman-teman. Kelihatan jernih kan? Terus jika digunakan untuk breeding ikan hias jenis leaf-bearer seperti moli, gupi, pelati, itu berfungsi sebagai tempat bersembunyinya buraya ikan sehingga tidak dimakan oleh induk. Jadi ini kan lama-lama nanti populasinya padat teman-teman. Nah nanti kalau buraya itu menyelinap di antara daun-daun ini, itu akan tidak kelihatan oleh hewan dewasa, jadi nggak kemakan. Terus yang terakhir yaitu menambah estetika kolam pembesaran ikan, baik cupang, gupi dan lain sebagainya, karena sejuk dipandang. Jadi hijaunya itu gimana gitu loh teman-teman. Jadi kelihatan enak gitu loh dilihat. Dan bisa menjadi sumber oksigen juga bagi air yang ada di dalam kolam, karena dia akan senantiasa berfotosintesis dan kemudian oksigennya akan terlarut juga di dalam air kolam. Tanaman air yang keempat ini adalah Salvinia auriculata. Nah, Salvinia auriculata ini adalah tanaman air yang mengapung juga dan memiliki daun yang bulat, kecil dan lebih tebal teksturnya dibandingkan dengan Salvinia minima yang tadi. Jadi ini lebih tebal. Fungsinya sama seperti Salvinia minima, yaitu sebagai filter alami pada kolam sehingga air memiliki kualitas yang terjaga dari racun yang disebabkan oleh kotoran ikan. Jadi cocok untuk kolam pembesaran cupang, gupi, moli, udang hias, tetra dan lain-lain. Jadi kalau dikasih tanaman ini nanti airnya jadi kelihatan sejuk, dingin dan bening teman-teman, karena terbebas dari racun, kemudian juga kandungan oksigen terlarutnya tinggi. Nah terus teman-teman, satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah musuh alami bagi kolam outdoor. Ada beberapa hewan yang merupakan predator, musuh dari ikan peliharaan kita yang dipelihara di kolam outdoor. Yang pertama itu adalah katak teman-teman. Jadi kalau kita punya kolam outdoor itu dijaga jangan sampai ada katak yang bisa naik, dikarenakan nanti kalau ada katak yang naik terus dia bertelur, nah kecebongnya itu yang netes dari telur katak itu akan jadi predator budaya ikan.
yang nanti akan menghabiskan buaya yang ada di dalam kolam. Jadi dibuat sedemikian rupa tidak bisa dipanjat oleh kata. Yang kedua itu adalah capung. Jadi capung itu ternyata larvanya itu hidup di dalam air, teman-teman. Jadi larvanya itu juga hidup sebagai karnivora. Jadi dia memakan hewan yang ada di dalam air dan bersifat ganas. Bahkan dia bisa memakan hewan yang ukurannya lebih besar dari badannya. Jadi kalau misalnya ikan angler ini bisa saja dimakan oleh larva capung, karena dia makannya itu tidak ditelan langsung, tapi digigiti, teman-teman, dikit-dikit. Jadi bisa memakan tubuh hewan yang lebih besar dari badannya. Nah, oleh karena itu kita harus punya antisipasi. Kalau misalnya kita punya lahan outdoor yang sudah ada tiang pancangnya, mungkin bisa kita kasih pagar ya, sehingga nanti pagarnya dikasih jaring ya, teman-teman. Tapi untuk kolam aku ini sementara belum ada tiang-tiang pancang untuk memasang jaring. Jadi saya hanya pakai jaring yang aku tutupkan di atasnya, teman-teman. Jadi gini aja. Nah, jaring ini akan tetap menjaga supaya sinar matahari bisa masuk. Nah, di situ ini sudah saya kaitkan dengan kawat. Terus nanti bagian sini juga. Nah, terus nanti dirapatkan, teman-teman. Di bagian sini kan yang biasa kita buka, jadi nggak usah dikasih kawat. Nah, seperti ini capung sudah nggak bisa masuk, kata pun juga nggak bisa. Nah, seperti ini berarti kita sudah bisa menghindari dari musuh alami, yaitu katak dan capung. Nah, gitu ya, teman-teman, ulasan kita tentang kolam outdoor. Nah, nanti untuk sebulan 2 bulan yang akan datang kita update lagi kondisi kolam ini ya, karena saat ini ada beberapa tempat ya, black bar dan yellow jacket sudah mengeluarkan buaya. Untuk yang dua yaitu blue star dan rainbow belum. Nah, nanti ke depan kita lihat bagaimana proses perkembangbiakan angler ini untuk 1 atau 2 bulan ke depan ya. Oke, gitu ya, teman-teman. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Salam, ciao.